dan ahli hukum Subang M. Irwan Yustiarta SH siap bongkar adanya dugaan praktik mafia jual beli lahan di pembangunan Bendungan Sadawarna. Simak wawancara eksklusifnya di channel YouTube JPTV Official. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya. Hatur nuhun. Oke, ini Bang, ini terkait adanya suatu proyek besar di Subang, pembebasan ataupun pembangunan Bendungan Sadawarna. Ya. Nah, ini menurut rumor yang beredar di masyarakat gitu ataupun kalangan LSM dan media, bahwa adanya dugaan praktek jual beli ataupun mafia tanah nih di pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Sadawarna ini. Ini menurut tanggapan ataupun pendapat Bang Irwan gimana itu sebenarnya? Ya, Namanya. terima kasih ya Kang Herman ya. Bagi saya pertanyaan yang menarik untuk hal tersebut. Pada prinsipnya kita masyarakat Subang harusnya mendukung semua program pemerintah. Ya. Karena di era Pak Jokowi ini Subang betul-betul ada peningkatan yang signifikan dari pembangunannya. Ya. Jadi bukan hanya pembangunan di sektor industri, tapi juga pembangunan di sektor peningkatan pangan. Nah, ternyata yang dulunya sekedar wacana, Ya. sekarang sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi ya. Adanya proyek pembangunan Bendungan Sadawarna yang mencakup 3 kabupaten. Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Indramayu. Kabupaten Indramayu. Ya. Bersyukur kita sebagai masyarakat Subang, pembangunan tahap pertamanya dimulai dari Kabupaten Subang, tepatnya di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogor. Nah, ini yang perlu kita mengapresiasi kepada pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin serta jajaran kabinet pemerintah pusat. Jadi nawacitanya betul-betul terrealisasi bagi masyarakat Subang. Ya. Itu underline catatan penting bagi saya selaku pengamat hukum dan kebijakan publik di Kabupaten Subang. Berkaitan dengan adanya dugaan praktek mafia tanah dalam pembebasan lahan pembangunan Bendungan Sadawarna, memang seharusnya kita segenap peran serta masyarakat ikut mengawasi, ikut mengawasi agar ganti rugi yang istilahnya saat ini manfaatnya lebih kepada masyarakat tepat sasaran sehingga dikatakan ganti untung. Jadi bukan ganti rugi. Artinya pemerintah berpikir lahan yang akan dibebaskan ini bisa untuk membuat lahan yang baru 2 kali lebih besar, rumahnya pun lebih representatif dan membuka lapangan pekerjaan. Bisa buat modal juga. Ya, karena perlu menjadi catatan kita, pembangunan bendungan itu sifatnya bedol desa. Ingat dulu pada zaman Orde Baru, Waduk Gedung Ombo, itu kan bedol desa. Sehingga menghilangkan ekosistem
kultur budaya di masyarakat setempat yang tiba-tiba harus Pindah. relokasi, berpindah tempat. Bahkan dia bisa menjadi urban yang tadinya stay safe di desa tersebut tiba-tiba berpindah tempat tinggalnya dan mata pencariannya. Nah, ini terjadi juga di Kabupaten Subang karena ada 2 desa di Kecamatan Cibogo itu, Desa Sadawarna dan Desa Cibalandong. Dengan catatan tidak seluruhnya Desa Sadawarna. Ada yang terkena sebagian di Desa Sadawarna, ada yang sebagian di Desa Cibalandong. Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Kenapa saya menekankan, saya menjelaskan ini semacam bedol desa, berpindahnya ekosistem dan kultur kehidupan masyarakat yang tadinya sudah survive, sudah stay, karena menyangkut banyak lahan, juga menyangkut rumah, tempat tinggal, juga menyangkut sawah, kebun, dan segala sesuatunya yang tadinya merupakan tempat tinggal dan tempat mata pencarian. Dengan hal-hal seperti ini, makanya kita inginnya pemerintah Subang diwakili oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Subang diketuai oleh Sekda untuk betul-betul konsen. Karena ini bukan ganti rugi hanya sebagian segelintir masyarakat, tapi banyak masyarakat, ratusan kakak bang ya? Ratusan kakak di 2 desa. Itulah. Karena ini ganti ruginya bukan hanya tanah, ganti rugi tanah, ganti rugi bangunan, ganti rugi tanaman, itu. Dan segala sesuatunya yang merupakan bentuk kehidupan dari masyarakat tersebut. Nah, disinilah yang menjadi pokok permasalahan. Begini, saya menjelaskan yang menjadi pokok permasalahan. Pada umumnya, tanah di Desa Sadawarna, Desa Cibalandong yang saya ketahui dan mungkin saya juga melihat kepada kecamatan di Kabupaten Subang, desa-desanya, tanah itu ada yang bersertifikat dan tanah yang tidak bersertifikat. Ini kan yang menjadi fokus perhatian dari P2T Kabupaten Subang, di mana leading sektornya adalah ATR BPN Kabupaten Subang. P2T singkatan apa bang? Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan umum. Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan umum, kepentingan umum dalam pembangunan ya. Saya lanjutkan ya. Ya. Jadi praktek mafia tanah itu bagaimana bang? Nah, dugaan praktek mafia tanah di sini, panitia P2T itu kan harus mendasarkan kepada data valid yang ada di desa, kantor desa di tempat proyek tersebut. Dalam hal ini, inkasunya adalah kantor desa pemerintahan Sadawarna dan kantor desa Cibalandong. Mana tanah masyarakat yang sudah bersertifikat, mana yang belum bersertifikat, mana tanah milik korporasi, dan mana tanah negara yang ditempati oleh masyarakat yang kita kenal dengan istilah tanah garapan. Itu ya. Ternyata dalam hal ini
banyak disinyalir, diduga kuat, ya, diduga kuat ada masyarakat yang punya tanah bersertifikat, sehubungan orang tuanya itu sudah meninggal, Ya. jadi hanya ahli waris, anaknya dalam hal ini, atau ibunya masih hidup tapi udah tua, jadi kan kepengurusannya harus diwakili oleh anaknya sebagai kuasanya kan, dan merangkap ahli waris. Nah, tanah yang sudah bersertifikat itu harusnya peta lokasinya, penloknya harus sesuai dengan daftar riwayat tanah masyarakat di kantor desa. Contoh, penlok untuk tanah yang bersertifikat itu kan garisnya sudah nyata, biru. Ya. Dan yang di luar sertifikat garisnya merah. Kenapa harus diperhatikan dulu yang telah bersertifikat? Karena dia adalah bukti hak milik yang diakui oleh negara. Ya. Sehingga mau hadir atau tidak hadir si pemilik tanah yang mempunyai sertifikat atau ahli warisnya tidak mempengaruhi bagi panitia pengadaan tanah yang telah membentuk satgas di desa Sadawarna maupun desa Cibalandong. Yang saya lihat, saya dengar ada namanya satgas A atau satgas B. Nah, itu kan sebagai tim yang bekerja, orang di luar BPN, tapi dia adalah masyarakat desa di sana. Dulu mantan kolektor, atau dia mantan RT, atau dia mantan BPD, atau dia tokoh masyarakat. Tapi dia banyak mengetahui lokasi-lokasi tanah masyarakat dan tanah masyarakat bersertifikat, tidak bersertifikat, maupun tanah negara. Itu yang diajak kerjasama oleh ATR BPN Kabupaten Subang. Ya. Bekerja sama, ya. Ya. Lah, ternyata ditemukan indikasi ada tanah yang bersertifikat pun begitu masuk di penlok yang dibuat oleh P2T yang bekerja sama dengan konsultan independen berdasarkan data dari Satgas, dalam hal ini mau Satgas A atau Satgas B di desa Sadawarna, tanah yang bersertifikat itu tidak sesuai luasannya, faktualnya. Contoh, di sertifikat dikatakan 5.000, ternyata faktualnya tidak 5.000. 5.000. Ya. Ternyata di tanah yang telah bersertifikat itu ada seseorang yang tiba-tiba, istilah Sundanya ujuk-ujuk, ujuk-ujuk karena ada tanda kutip pembebasan lahan, mengaku dia punya tanah, Punya lahan di situ. Gitu. yang punya lahan di situ, padahal tanah itu sudah bersertifikat. Setelah ditanya, loh, Anda mengaku punya tanah di situ, apa dasarnya? SPPT. Saya tanyakan, dasar kepemilikan Anda apa? SPPT, Pak. Loh, SPPT-nya kapan? Ternyata SPPT-nya terbaru. Baru. Begitu ada proyek itu. Nah, tiba-tiba ada muncul SPPT. Itu. Ini kan aneh. Nah, muncul SPPT, saya tanya, loh Bapak berani-beraninya mengaku punya tanah hanya modal SPPT. Bagaimana caranya Bapak punya pemikiran untuk mengaku masih mempunyai hak atas lahan itu dengan modal SPPT ini? Dia berterus terang, diarahkan oleh oknum.